Baik, kita sambut Pastor Dedindun, silakan. Saya kasih judul firman Tuhan ini pada pagi hari ini, essential to self. Jadi melayani dengan hal yang dengan sikap hati yang esensial, ya. Bapak Ibu Saudara, kekuatan sebuah gereja adalah berapa banyak mereka yang melakukan pekerjaan pelayanan. Ya, pekerjaan pelayanan, ya, seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi gembala diberikan, rasul diberikan, nabi diberikan, pengajar diberikan kepada gereja untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya. Di sini siapa orang kudus? Coba angkat tangan yang merasa orang kudus, ya. Bukan dari Jawa Tengah, ya, dari orang kudus maksudnya, ya. Orang yang dikuduskan oleh Tuhan, ya. Setiap orang yang dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan mau kita diperlengkapi. Diperlengkapi untuk apa? Untuk pekerjaan pelayanan. Ya, jadi gereja itu ada untuk diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Seperti apa itu, ya? Melayani orang-orang yang terhilang, bisa melayani orang-orang yang hatinya terluka, ya, membalut hati mereka untuk mereka yang orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terikat, bahkan orang-orang yang terhina sekalipun, ya. Firman Tuhan bilang waktu kita melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina sekalipun, kita telah melakukan untuk Tuhan. Jadi sewaktu kita melakukan pekerjaan pelayanan kepada orang siapapun, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Jadi Tuhan sangat bergairah melihat orang-orang atau orang-orang yang diperlengkapi, yang dikuduskan untuk melayani mereka yang tertolak, mereka yang terhilang, mereka mungkin yang terluka, mereka yang sedang dalam kekecewaan yang amat sangat. Tuhan mau anak-anak Tuhan di gereja, kita bawa mereka ke dalam perkenaan Tuhan untuk mereka boleh mengalami terobosan dalam hidup mereka. Ya, jadi setiap orang di gereja dipanggil untuk itu. Amin. Coba lihat orang sebelah saudara, bilang, kayaknya kamu cocok melayani kayak gitu, bilang. Ya. Oke. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya ingin supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang menjadi hati Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus-Mu sedang beroperasi di tempat ini, mendatangi setiap kami satu persatu, menyentuh kehidupan kami. Bahkan saya berdoa, Tuhan tolong terjemahkan apa yang kami dengar pada saat ini. Dan buat kami memiliki hati yang terbuka untuk apa yang menjadi bisikan yang khusus yang datang dari Engkau sendiri. Saya berdoa biar setiap kami, bahkan mereka yang join lewat Zoom juga, menerima sesuatu yang ilahi dari Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami percaya satu perkataan dari Tuhan sanggup merubah seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebab Tuhan Yesus sendiri datang ke bumi ini, dia mendeklarasikan kedatangannya dia untuk apa? Untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi Tuhan saja yang kita sebut adalah Tuhan dan Raja, datang ke bumi ini mendeklarasikan dirinya. Saya datang untuk melayani. Jadi kalau kita ingin seperti Yesus, jadilah seorang pelayan yang melayani mereka-mereka yang membutuhkan lawatan Tuhan secara spesifik, ya. Ya, saya percaya jemaat INKG ini jemaat yang melayani semua. Saya bisa lihat dari wajah-wajahnya yang sangat peduli kepada orang-orang. Amin. Saya mau ajak saudara melihat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini berbicara mengenai kisah seorang ahli Taurat, tapi di situ maknanya begitu luar biasa sampai bagaimana Tuhan melayani dia, bagaimana Tuhan membawa kebenaran ke dalam hidupnya dan menolong dia untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dikatakan di situ, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus gue perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ini ahli Taurat atau ahli agama, ahli hukum,
atau disebut juga pada waktu itu seperti pengacaranya gitu ya, pengacara ya. Jadi dia bertanya kepada Tuhan untuk mencobai Tuhan. Sayang ya, ketemu Tuhan Yesus tanyanya untuk mencobai gitu ya. Kira-kira kalau kita di sini ketemu Tuhan Yesus tanya apa kita? Coba pikirkan sejenak. Kalau kita ketemu Yesus tanya apa kita? Ya. Saya percaya banyak pertanyaan yang kita mau tanyakan pasti. Ya. Pasti banyak yang kita ingin tanyakan. Gimana supaya bisnis saya sukses? Pasti begitu ya. Bagaimana supaya saya bisa berhasil dalam apa yang saya kerjakan? Bagaimana supaya saya bisa pasangan saya ini bisa mengerti saya? Wah, pasti begitu ya. Bagaimana supaya saya bisa dapat pasangan yang cocok buat saya? Jadi pasti banyak pertanyaan yang siap kita tanyakan gitu ya. Tapi sayang kesempatan yang begitu bagus dipakai oleh seorang ahli Taurat bukan bertanya yang memang dia butuhkan, tapi bertanya sesuatu yang untuk mencobai Tuhan ya. Jadi padahal sebenarnya banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan waktu kita ketemu Tuhan Yesus ya. Tapi dia bertanya untuk mencobai Tuhan ya. Jadi nah, biasanya kalau orang bertanya itu ya, biasa kalau orang bertanya itu ada bertanya memang untuk betul-betul dia mau tahu jawabannya. Tapi ada juga yang bertanya ya hanya untuk supaya kelihatan bahwa dia lagi fokus gitu. Bahwa dia peduli sama apa yang dibagikan. Tapi ada juga yang bertanya sebenarnya dia sudah tahu jawabannya dan dia sudah kasih tahu sama orang sebelahnya, tapi orang sebelahnya tidak ngerti-ngerti atau pura-pura tidak ngerti. Atau mungkin tidak percaya sama dia. Jadi dia sengaja bertanya ini pasti nih kebetulan ada orang yang punya otoritas yang jawab ini, orang yang sangat berkuasa. Jadi sengaja bertanya supaya nanti kalau dijawab nanti, nah dia bilang itu kan betul kan gitu ya. Jadi sebenarnya dia pingin orang di sebelahnya yang dengar gitu ya, supaya dapat jawaban yang berotoritas gitu ya. Mungkin juga sama pasangannya dia sudah kasih tahu berulang-ulang, pasangannya enggak ngerti-ngerti, kemudian pada kesempatan itu dia bertanya, supaya nah lu sekarang lihat ya, yang punya otoritas itu yang jawab, yang ngerti betul yang jawab gitu ya. Nah kira-kira jadi banyak alasan kita bertanya ya. Nah sekarang coba tanya sebelah saudara, kalau kamu tanya kira-kira apa motivasinya? Ya. Banyak sikap yang bisa kita bisa terlihat waktu lewat pertanyaan ya. Dan ahli Taurat ini bertanya tujuannya untuk mencobai Tuhan ya. Dan ya kalau kita juga bertanya, saya percaya kita punya banyak pertanyaan sama Tuhan, dan itu pertanyaan yang sebenarnya apa ya, suasana yang begitu bagus dirusak dengan motivasi yang salah untuk mencobai Tuhan. Tapi sebenarnya pertanyaannya juga sebenarnya banyak orang bertanya bagaimana supaya dapat hidup yang kekal. Apa yang harus saya perbuat? Tapi sebenarnya kebenarannya bukan apa yang kita perbuat membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal, tapi apa yang Tuhan sudah buat kita. Amin. Karena kekristenan berbicara bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, hanya kita bersyukur kepada Dia. Tidak akan merubah bahwa saya bisa selamat apa enggak. Tapi itu adalah langkah iman saya mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Makanya kita baca Alkitab, kita berdoa itu sebagai ucapan syukur terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jadi kekristenan itu berbicara mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Jadi hidup kekal itu bukan apa yang kita buat, tapi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi kebenarannya begini, bahwa Tuhan tuh suka untuk menjawab semua pertanyaan kita. Ya, jadi saya mendorong siapa aja kita, kalau kita punya pertanyaan yang kita tidak dapat jawabannya, saya mau kasih tahu Anda, Tuhan mau menjawab kita. Sekalipun motivasinya yang bermacam-macam tadi ya, bahkan orang Farisi ini punya motivasi untuk mencobai dia. Ya, dan Tuhan menjawab. Di ayat 26 dikatakan gini, jawab, jadi pertanyaan tadi, bagaimana supaya bisa dapat hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, ya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, karena Tuhan tahu dia mau mencobai Yesus, jadi waktu dia bertanya kepada Yesus, Yesus tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan, tapi Yesus tanya, apa yang kau baca? Apa yang kamu tahu? Apa yang di buku yang kamu baca itu, apa tulisannya gitu? Ya. Nah, kembali kepada ahli Taurat ini ya. Nah,
kamu jadi seperti Tuhan bilang, kamu baca apa? Selama ini kamu belajar apa gitu. Ya. Dan ya pasti sebagai orang, sebagai ahli Taurat, pasti dia merasa tersindir gitu loh. Merasa gini, ini saya tanya kok begitu dijawabnya gitu ya. Nah, jadi dan memang Tuhan jawab sama dia seperti tanya begini, seperti jawab begini. Loh, kamu sudah bacakan bukunya, kamu ahlinya kan? Ayo, apa yang kamu tahu gitu loh, seperti itu ya. Nah, kemudian jawab orang itu ya dengan merasa tersindir, dia jawab begini. Di ayat 27 jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Wow, setelah dia jawab begitu, kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Nah kita kalau misalnya orang jawab, dia bilang, good job. Ya, wah mantap jawabannya. Pasti kita bilang, ya saya tahu jawabannya gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri kalau ada yang bilang, wah good job, mantap jawabannya. Nah persoalannya di sini, setelah Yesus menjawab, jawabanmu itu benar. Tapi Tuhan tambahkan lagi di situ bilang, perbuatlah demikian. Itu jadi tadi dia sudah tersindir, bilang, yang kau baca apa? Oh, yang saya baca ini, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati. Kemudian Tuhan, ya udah perbuat aja itu. Jadi pertanyaannya tadi supaya dapat hidup yang kekal, Tuhan bilang, perbuatlah apa yang kamu tahu itu. Apa yang kamu bisa tadi, apa yang kamu ngerti, perbuatlah itu. Ya kita kalau dapat pujian, wah mantap jawabannya. Sudah bikin belum? Oh, itu langsung berubah matanya kita. Ya kan? Kadang-kadang ditanya, ya saya. Begitu kita jawab, udah bikin belum? Nah, iya sih, gitu kan. Nah ini kira-kira begitulah sikapnya orang Farisi tadi ya. Kemudian jadi setelah Tuhan tambahkan, perbuatlah seperti itu. Artinya begini, Tuhan mau kita supaya apa yang kita tahu kita lakukan. Ya. Jadi kadang-kadang gini, orang Farisi ini pasti marah waktu Yesus jawab begitu sama dia. Nah kita juga waktu saya baca ini saya ingat kita juga perlu belajar marahnya itu yang benar, ya. Jangan marah yang destruktif gitu ya. Ada yang marah tuh buang TV di sumur, ya. Ada yang marah buang piring gitu ya. Coba marahnya yang keren gitu ya. Nah orang Farisi ini dia marah tapi dia tidak sampai bersikap apa-apa gitu ya. Mungkin di dalamnya dia gitu ya. Menurut saya dia cukup self control gitu ya. Sekalipun dia disindir oleh Tuhan. Jadi dia marah tapi tidak destruktif gitu ya. Ya sama kayak kita lah di sini kira-kira ya. Jemaat INKG biasa kalau marah tidak sampai destruktif tapi marahnya sampai cool gitu ya. Pokoknya hanya kasih tahu yang betul gitu. Amin. Amin dong yang begitu ya. Ya. Nah, ahli Taurat ini seperti mendapat satu perkataan Tuhan yang cukup tajam buat dia, perbuatlah itu, ya. Nah, biasa seperti situasi seperti ini biasa membuat kita tersinggung ya. Jadi kita kalau dipuji terus kita dibilang good job, terus disuruh perbuat kita langsung matanya kita kemana-mana gitu ya. Jadi seperti tersinggung. Nah kita perlu hati-hati di sini di gereja itu bisa terjadi banyak orang tersinggung. Ya, banyak orang tersinggung di gereja. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berlaku hal yang nggak benar karena tersinggung. Dan iblis bisa pakai tersinggung itu untuk merusak kehidupan kita. Amin. Jadi kasih tahu sebelah saudara jangan tersinggung di gereja, kan? Ya. Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Farisi ini supaya apa? Supaya mereka melakukan apa yang mereka tahu. Ya. Saya percaya banyak yang kita sudah tahu, yang Tuhan mau kita lakukan. Atau mungkin banyak yang kita tahu, kita belum melakukan. Tapi dari peristiwa ini, buat saya pribadi, Tuhan mengajar saya, wah, jangan sampai kalau saya tanya sama Tuhan, Tuhan juga jawab begitu, ya perbuatlah itu. Mengagetkan juga buat kita gitu loh. Jadi apa? Jadi saya ingat betul ya, Tuhan bertahun-tahun Tuhan bicara kepada saya, bahkan lewat beberapa kali kesempatan Nabi bernubuat selalu bicara, Tuhan mau kamu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar daripada Tuhan. Saya ini orang yang saya termasuk orang yang gak bisa diam ya. Jadi pokoknya kalau kerja, saya suka kerja, tapi kalau untuk duduk diam sulit buat saya gitu. Tapi saya tahu betul Tuhan sedang minta saya untuk duduk diam, mendengar dari Tuhan. Dan saya
begini ya, kalau saya sudah duduk, tiba-tiba ingat, wah belum bikin ini, belum bikin itu, belum bikin itu. Saya nggak tahu, ini cuma saya atau semua orang begitu ya. Atau tiba-tiba lagi duduk begini, baru mau doa, tiba-tiba, tring, notification masuk. Jadi, begini-begini matanya gitu ya. Nah, saya nggak tahu saudara, tapi yang pasti saya berkali-kali nubuatan datang untuk minta saya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan itu perjuangan buat saya. Saya bukan orang yang suka duduk diam, yang menyembah Tuhan seperti ini berlama-lama. Tidak bisa saya begitu. Tapi Tuhan suruh saya begitu. Nah, saya nggak tahu Tuhan minta apa kepada saudara. Saya percaya setiap kita ada yang Tuhan inginkan dari kita. Ada yang Dia mau dari itu buat kita lakukan. Mungkin kita perlu mengampuni orang yang bersalah sama kita. Mungkin kita perlu melayani orang yang kita tidak sukai. Mungkin kita perlu berbicara sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin Tuhan mau kita spend time sama mereka. Tapi kita malah mikir, terus kita berdoa satu waktu, Tuhan, pakai saya Tuhan. Bagaimana supaya saya lebih efektif lagi? Tiba-tiba Tuhan bilang, ya, saya sudah bicara sama kamu berapa kali itu. Ya iya sih, kita bilang begitu kan. Ya, iya sih kita bilang. Tapi gimana caranya Tuhan? Ampuni aja dia, kasihi dia, lakukan sesuatu buat dia, melayani mereka. Bahkan orang yang paling hina sekalipun dikatakan Tuhan. Kita dipanggil buat itu. Jadi, kasih tahu sebelah saudara, Tuhan mau kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Apa yang menjadi firman-Nya Tuhan mau kita lakukan. Ya. Jadi coba kita ingat firman apa yang Tuhan pernah bicara kepada kita. Mungkin 10 tahun lalu, mungkin 6 tahun lalu. Tapi saya mau bilang begini buat kita ya. Sekalipun kita sampai di titik itu, aduh saya ini kok belum juga melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya mau kasih tahu saudara, kita ini orang pilihan Tuhan. Kalau Anda percaya Tuhan, Anda itu orang pilihan Tuhan. Dan Dia tidak pernah menolak orang pilihan Tuhan. Bangsa Israel, ya, dia keluar dari Mesir, Tuhan bawa mereka dalam perjalanan. Tuhan bilang, kamu ini tegar tengkuk, artinya nggak bisa dibilangin, pemberontak. Sekalipun Tuhan marahin mereka seperti itu, Tuhan tetap pakai mereka, tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diurapi Tuhan. Amin. Jadi kasih tahu sebelah saudara, ada harapan buat kita. Ya. Sekalipun kita belum melakukan apa yang Tuhan suruh. Mungkin Tuhan nggak sampai bilang kamu tegar tengkuk, nggak sampai begitu. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan dia tetap menunggu kapan kita datang melakukan apa yang dia suruh kita lakukan. Mungkin Tuhan bilang sudah waktunya kamu memuridkan orang lain. Tapi kita masih nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Jadi kita terjebak di mental seandainya orang itu datang kepada saya akan ajarin dia firman Tuhan. Terus kalau dia nggak mau datang gimana? Tapi Tuhan suruh kita melakukannya. Nah, kita bisa bilang begini, Tuhan, meskipun dia gak datang pada saya akan cari dia. Amin. Nah, kadang-kadang begini ya, yang Tuhan suruh sama kita itu, jadi, ya, saya sudah ketemu orang yang juga bilang, bahkan saya juga kadang-kadang bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak punya waktu, banyak sekali yang saya harus urusin. Ya. Nah, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, yang saya belajar ada 2 hal. Yang satu tuh prioritas. Ya. Prioritas. Ya. Ini yang fresh from the oven ya. Sekali ada satu jemaat sakit, serangan jantung. Karena saya dengar serangan jantung, saya janji-janjinya saya batalkan semua untuk pergi ke situ. Pergi, ketemu dia, doakan, kemudian dan lain sebagainya. Dia cerita bahwa dia ada penyumbatan, kemudian coba di kateter dan lain sebagainya, mau dipasang ring, nggak bisa. Oke, saya lihat dia sudah segar, sudah happy, kemudian pulang rumah. Nah, itu dia masuk hari Jumat. Hari Sabtu, Bu Linca bilang, Dedun, ayo kita pergi lihat sama dia. Udah kamu aja pergi, saya ada banyak urusan gini. Kemudian saya ingat lagi. Hari Minggu boleh dia bilang, ayo Dun kita pergi. Ya saya sudah telepon dia baik-baik saja. Saya banyak hal yang saya harus urus gitu ya. Terus kemudian hari Senin, bapak ini keluar dari rumah sakit. Kemudian saya telepon, saya doain, dia sudah happy kok. Buat saya itu oke lah sudah ya. Dan kemudian jam 3 kurang Bu Lice datang ke sana.
Ya, Bulinca datang ke sana, doain dia, terus Bulinca pulang, tiba-tiba dalam perjalanan anaknya telepon. Bulinca kira ada lupa sesuatu, padahal ditelepon dikasih tahu bahwa bapaknya sudah meninggal. Padahal baru ketemu. Ya. Itu karena masalah jantung yang belum tuntas. Nah, apa yang saya bilang sih? Begitu saya dengar itu, tadinya saya ada ketemu 3 orang. Jadi saya ketemu jam 4 ada ketemu orang, jam 7 ada ketemu orang, jam 8 mau ketemu orang. Jadi ada hal yang saya mau urus. Tapi begitu saya dengar meninggal, langsung prioritas saya berubah semua. Saya cancel semua itu dan kami pergi bantu urus yang segala sesuatu mengenai ini. Jadi kesibukannya kita apapun sebenarnya itu tergantung apa yang menjadi prioritas kita. Ya. Nah, kalau kita bilang kita mau melakukan perintah Tuhan, jadi sebenarnya dalam hidup kita itu ada 2. Satu, kehendak saya, ya. Di sini sebelah sini kehendak saya, di sini kehendak Tuhan. Nah, setiap hari kita akan berhadapan dengan itu. My will atau God's will. Setiap hari begitu. Dan kabar baik dan kabar kurang bagusnya nanti pada akhirnya nanti, yang kita tidak tahu kapan akhirnya. Seperti Bapak itu kan Bulinca baru habis doain pulang beberapa menit kemudian selesai. Kita juga nggak tahu kapan kita hari terakhirnya kita. Ya, kita sedang melakukan my will atau God's will. Setiap hari kita akan melakukan itu. Ya. Nah, bagi kita mungkin yang sudah melakukan my will, semua kehendak saya sudah lakukan. Begitu saya selesai, hampir selesai, akan ada suara yang datang pada sini. My son, your will be done. Kehendakmu selesai. Saya percaya waktu kita yang ada di sini banyak penyesalan. Karena banyak hal yang saya lakukan bukan kehendaknya Tuhan. Tapi will-nya saya sudah selesai. Saya tidak bisa lagi untuk bilang, oh Tuhan kalau bisa tambah lagi, tidak bisa. Your will be done. Ya. Tapi mungkin ada orang yang terus menjaga prioritasnya melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya mendekati hari selesai juga. Tuhan bilang, my son atau my daughter, my will be done. Atau God's will be done. Nah, coba pikir sejenak, kira-kira Tuhan ngomong apa sama kita nanti? Your will atau my will be done? Kalau kita cuma melakukan kehendak kita dalam hidup kita, pasti ada penyesalan. Tapi waktu kita melakukan, kalau Tuhan bilang, my son, my will, God's will be done. Ada sukacita di situ. Ada kepuasan dalam hidup kita. Jadi Tuhan mau kita melakukan apa yang Dia minta kita lakukan. Tapi kita setiap hari kita akan berhadapan. Saya mau pergi doain orang atau saya punya urusan lain. Ya. Ada satu kisah nyata, ada seorang anak, ya. Dia ikut dia merupakan dia punya guru les, ya. Guru les. Terus dia ingin sekali untuk, ya pasti dari Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang itu. Tapi dia tunda-tunda terus. Akhirnya liburan guru lesnya pulang kampung. Rencananya 2 minggu pulang kampung. Setelah pergi pulang kampung, nggak balik-balik lagi. Dicek, dia sudah meninggal di kampungnya. Kehendak Tuhan belum sempat tersalurkan kepada dia. Saya nggak tahu, pasti Tuhan banyak bicara sama kita, banyak yang kita dengar yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi saya berdoa, untuk kita semua, IN Kelapa Gading, kalaupun ada yang sampai di garis ini, Tuhan bilang, my son, my daughter, God's will be done dalam hidup Anda. Amin. Kehendak Tuhan sudah selesai. Seperti Daud, setelah melakukan seluruh kehendak Allah, dia mangkat. Itu kepuasan hidup yang Tuhan berikan kepada dia, ya. Jadi, kemudian di ayat 29 dikatakan di situ. Tapi untuk membenarkan dirinya, jadi setelah Tuhan tanya, apa yang kamu tahu? Ya kasihlah sama manusia menurut dengan segenap hati dan kekuatanmu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, perbuatlah itu. Terus kemudian
untuk membenarkan dirinya, dia jawab begini, di ayat 29. Untuk membenarkan, jadi tujuannya dia jawab lagi, untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Seorang ahli agama, seorang ahli Taurat berkata, siapakah sama manusia? Dia tidak tahu siapa sama manusia. Jadi karena merasa tersindir, merasa terpojok, dia berusaha untuk membenarkan dirinya. Saya nggak tahu, pernahkah kita ngalami seperti itu? Untuk membenarkan diri kita pura-pura nggak tahu. Ya, pura-pura nggak kenal, jadi pura-pura semua gitu. Ya, pura-pura sibuk juga. Oh, jangan pura-pura sibuk. Ya. Jadi banyak pura-pura semua, ya. Jadi untuk membenarkan dirinya dia pura-pura tidak tahu, dia pura-pura tidak baca, dia pura-pura tidak ngerti. Jadi sikap membenarkan dirinya, dia menjadi tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, ya. Nah, kadang-kadang kita seperti merasa orang kurang perhatikan sama kita. Ya sudah, mau bagaimana? Saya perhatikan diri saya sendiri. Tapi sebenarnya kalau orang nggak perhatikan kita, yang Tuhan mau, kita perhatikan pada orang lain. Kita yang menabur dulu. Kita melangkah dulu. Kan Tuhan janji sama kita, waktu kita memberi, Tuhan akan beri kepada kita. Amin. Kita beri apa saja, Tuhan. Jadi bukan malaikat, bukan pendeta, tapi Tuhan akan memberi kepada kita. Jadi waktu kita merasa kurang dikasihi, belajar mengasihi orang lain. Karena Yesus datang untuk melayani, kita mau seperti Yesus. Jadi waktu kita merasa kurang apa dalam kita harusnya memberi. Karena apalagi kita bilang, saya percaya Yesus di dalam saya. Kita tidak kurang sumber apapun. Kalau kita merasa tidak dikasihi, it's okay, belajar mengasihi orang lain. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita merasa diabaikan oleh seseorang misalnya. Oke, kita belajar melayani orang lain. Waktu kita memberi, Tuhan memberi kepada kita. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini kita akan berhadapan dengan banyak sekali hal di dunia ini, perlakuan orang dan lain sebagainya. Tapi kita perlu pilih, my will or God's will. Itu prioritasnya. Dan yang membuat kita juga susah melakukan kehendak Tuhan, yang kedua adalah problem. Jadi prioritas dan problem. Kita menentukan prioritas, yang kedua problem. Gini lah, banyak kita tuh tidak siap akan problem yang akan datang. Sebenarnya kalau Tuhan panggil kita ikut Tuhan, panggilan itu sudah include dengan penderitaan. Makanya Paulus bilang, yang kuinginkan adalah, yang ku tahu, yang ku mau adalah apa? Bersatu dengan kebangkitan dan kematiannya dia. Dalam penderitaannya. Jadi Paulus tahu betul siapa Yesus yang dia sembah itu. Tuhan tidak pernah janjikan semua akan baik-baik, amin. Tapi yang Tuhan janjikan, aku menyertai engkau. Ternyata saya baca satu cerita di Alkitab, kita makan sandwich sekarang. Ternyata itu ribuan tahun sudah ada sandwich juga di sana. Nabi Elia tinggal di pinggir sungai Kerit. Setiap hari burung gagak, burung yang paling rakus itu ya, bisa bawa daging sama roti setiap hari. Jadi Nabi Elia sudah makan sandwichnya setiap hari. Nah lagi enak-enak nggak makan sandwich setiap hari, datang kehendak Tuhan pada dia. Cukup sudah kau di situ, sungai itu sudah kering, pindah kamu sekarang. Kemana Tuhan? Pergi ke Sarfat. Nanti ada seorang janda akan memberi kau makan. Kira-kira kalau Tuhan suruh Anda pergi, nanti ada seorang janda yang akan urus Anda. Berarti kira-kira anggaplah pergi ke Jambi misalnya, seorang janda akan jemput. Kira-kira janda kaya akan jemput Anda pasti. Pasti kan Tuhan yang suruh gitu loh. Iya kan? Ya, atau pergi ke Bali, ada janda akan mengurus Anda. Pasti Anda sudah bayangkan, wah di BMW akan seret di samping saudara. Janda itu akan menjemput Anda dan mengurus semuanya. Tapi tidak saudara, dia pergi, dia ketemu janda, betul, memang ketemu janda. Janda yang lagi cari kayu untuk masak, tepung dan minyak yang tinggal sekali makan mati. Jadi Elia ketemu dia, mungkin ngobrol sebentar, ya berikan saya makan. Oh, dari mana makanannya? Ini saya lagi cari kayu api untuk masak, tepung dan minyak yang tinggal sekali makan mati. Pasti Elia siap menghadapi problem, makanya dia tenang aja di situ. Akhirnya dia tunggu sudah.
Janda itu mulai masak roti dan minyak yang tinggal sekali makan. Kan dia punya anak. Jadi anaknya duduk sini, nabinya duduk situ, ya. Dia masaknya. Jadi begitu sudah hampir jadi, kira-kira anaknya telan ludah. Wah, enak sekali rotinya. Dia juga pengen. Sementara nabinya santai-santai aja di situ, kan dia tahu bahwa dia sebagai utusan Tuhan. Nah, sebagai ibu yang punya anak, yang kira-kira itu begitu jadi rotinya itu kasih siapa? Kasih anaknya atau kasih nabinya? Ya, disitulah prioritasnya yang mana. Disitulah problem yang kita hadapi. Mau kehendak Tuhan, my will or God's will. Tapi apa yang janda ini lakukan? Mungkin dengan berat hati ditambah iman sedikit, dia berikan pada nabi itu. Nah, ini tipe nabi yang habis makan baru bernubuat, ya. Sama dengan Manny Carlos kemarin, ya. Pas mau nubuatin kita, dia datang sudah terlambat karena macet. Sudah memulai, kita udah tunggu hampir 1 jam tunggu situ, bisa ada kopi nggak? Jadi kopi lagi, ya, minum lagi, ya itu, ya ada tipe-tipe nabi seperti itu, ya. Jadi kemudian setelah dia minum apa semua, dia nubuatin. Nah, begitu Nabi Elia makan roti yang tinggal 1 itu, dia bernubuat, tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai musim berikutnya. Sudah tahu keputusan janda ini. Apa yang saya bilang? Waktu kita melakukan kehendak Allah, di tengah masalah sekalipun, akan ada penyertaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita melakukan kehendak kita dan kehendak Tuhan, prioritas kehendak Tuhan, maka problem akan datang. Kadang-kadang orang yang kita muridkan juga sudah janjian, nanti jam 5 saya jemput kamu, ya. Kita sampai sana, kita mungkin sudah hujan, basah, kita naik motor, ban kempes lagi, dan sampai di situ kita tanya dia sudah keluar dari jam 4. Padahal janjian jam 5. Nah, saudara harus urut dada, Tuhan memberkati. Atau emosi di situ, saya tidak akan jemput kamu lagi. Atau seperti Paulus, saya serahkan pada iblis saja. Saudara tahu, saya belajar gini, kalau kita nggak peduli sama orang, itu sama dengan serahkan pada iblis. Ya. Saya pernah ngalami satu situasi dengan anak saya, salah satu anak saya, kayaknya bukan Hana, bukan. Salah satu anak saya marah sekali gitu, saya marahkan, dia juga tidak taat sama saya, dia berontak sama saya marah sekali gitu, ya. Sampai saya sudah bilang, sudah kamu pergi aja, seperti itu. Walaupun tidak sampai terucap, tapi dalam pikiran saya sudah seperti itu. Terus saya masuk kamar, saya diam sebentar. Seperti Tuhan perlihatkan kepada saya, wajah anak ini bukan lagi seperti wajah yang tadi saya lihat, tapi wajah bagaimana Tuhan melihat. Jadi sementara saya merenungkan itu, saya dapat suatu pengertian begini, kalau saya tidak didik dia, siapa lagi yang bisa didik dia? That's my responsibility, gitu. Kadang-kadang kita akan ketemu orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kelakuannya, sikapnya tidak seperti yang kita harapkan. Dan kita mungkin seperti Paulus yang bilang, udah serahkan aja. Tapi Tuhan akan bertanya pada kita, my will or your will? Kalau itu kalau kehendak Tuhan, yang paling hina sekalipun tetap kita layani. Amin. Yang paling hina, setiap orang punya jenis hinaan sendiri. Mungkin menurut saudara, orang hina itu mungkin orang yang mungkin hidupnya nggak beres, orangnya ya hidup di tempat yang kotor barangkali. Dan mungkin juga orang hina itu orang yang tikam kita dari belakang, yang kita sudah bantu ngomongin kita dari belakang. Apa saja, Anda punya definisi kepada orang yang menurut Anda hina itu seperti apa. Tapi Tuhan bilang, waktu engkau melakukan sesuatu kepada dia, engkau telah melakukannya untuk aku. Amin. Bilang sama sebelah saudara, saya ngerti yang pada dimaksud, bilang. Kita jangan mau jadi ahli agama, ya. Ya. Ahli agama sama ahli hukum itu hampir mirip. Ahli hukum, dia tahu hukum. Kemudian dia melanggar hukum, dia tidak bisa dihukum. Kan dia tahu hukum soalnya. Ya. Ahli agama, dia tahu agama, tahu Alkitab, dia melanggar Alkitab atau melanggar firman Tuhan, dan dia pun jawabannya. Di NTT itu banyak orang mabok, kan?
Ya, sekali waktu pendeta buka gereja, ada orang mabuk di depan dia. Dan itu sudah berhari-hari di situ. Pendeta langsung marah. Kamu ini pagi-pagi sama, pergi kamu. Begitu tendang dia pergi, dia langsung balik lihat Pak Pendetanya. Dia jawab apa? Bukankah aku harus di rumah bapakku, katanya. Jadi ahli agama tuh begitu. Dia tahu agamanya, dia melanggar agamanya, dan dia tidak dihukum gitu. Nah, saya percaya di INKG ini tidak ada ahli agama, ya. Ya, semua ada murid-murid yang luar biasa, amin. Oke. Jadi waktu dia tanya, terus siapa? Siapa itu sesama kita? Nah, di situ baru Yesus jawab, dia pakai ilustrasi. Ya, kalau Anda pernah baca dengan cepat sama saya. Kalau yang orang Samaria yang baik hati, kalau Anda pernah dengar, ya, ada orang satu yang turun dari Yerusalem, kemudian di situ jalan yang berbahaya, memang sering ada penyamun, perampok di situ kan. Nah, ada satu orang kemudian dia dirampok, dia dipukul, kemudian dia terluka dan lain sebagainya. Tiba-tiba lewat seorang imam, seorang pendeta lewat. Dia lihat begitu, harusnya di jalan sini, di jalan sebelah sini. Ya, di jalan sebelah sini, ya mungkin dia cepat-cepat mau pergi khotbah di Kelapa Gading, kan, udah pakai jas, mau urus orang luka lagi, jadi dia lewat terus. Mungkin begitu ya. Terus kemudian lewat lagi seorang Lewi, ya, seorang pelayan Tuhan ya. Begitu dia lihat gitu, mungkin dia cepat-cepat, ini kan di sini harus kumpul jam 9 sudah harus doa bersama di sini ya sebelum mulai ibadah. Jadi dia takut terlambat, mungkin dia takut Pak Pendetanya marah kalau terlambat, mungkin dia lewatin. Kemudian lewatlah orang Samaria. Nah, bayangannya ahli Taurat waktu dengar orang Samaria, pasti orang Samaria juga lewat gitu ya. Tapi Yesus bilang orang Samaria ini begitu lihat orang terluka, dia urus orang itu, dia balut, kemudian dia tuangkan minyak. Minyak itu jadi minyak itu ganti kain kabung, ya. Itu yang Tuhan lakukan, dan juga disiram pakai anggur. Anggur itu bicara mengenai pesta. Jadi kalau melayani orang itu dengan sukacita, itu maksudnya. Jadi ada kegirangan dalam hati melakukan itu. Dia bawa ke penginapan, kemudian dia kasih uang 2 dinar, dia bilang begini, kamu tolong orang ini nanti kembali dari sana, kalau 2 dinar itu kurang saya akan tambahkan lagi. Nah, biasa kita kalau bantu orang itu berapa perlunya? Ya udah sekian, udah kita kalkulasi aja. Oh ya sekian, oke. Jadi sudah putus. Jadi kalau sudah kasih berarti jangan minta lagi ya. Jadi sudah putus gitu. Tapi orang Samaria enggak begitu dia. Nanti saya akan kembali, berapa yang diperlukan saya akan kasih lagi. Jadi Tuhan kasih tahu bagaimana kita menolong seseorang itu seperti itu, ya. Menunjukkan kebaikan kita, jadi kita tidak kalkulasi sewaktu kita menolong orang. Sehingga jawabannya begini ya. Di situ dikatakan di ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika yang melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah belas kasihan yang Tuhan mau dari kita. Yesus juga melihat orang banyak, orang terlantar, tidak bergembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi make sure waktu kita melayani orang lain, kita tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena program, bukan karena begini, karena waktu kita karena program, masalah yang datang tidak cukup kuat kita menghadapi itu. Tapi waktu orang Samaria ini, dia kasih minyak dan anggur, melambangkan sebuah perayaan sukacita dalam menolong seseorang, ya. Dan keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya dan waktu aku kembali, ya. Jadi di sini menunjukkan apa? Bahwa kita menolong orang lain bukan sebagai objek, ya. Kadang-kadang kita bilang, oh ada kebutuhan di sana, kita kasih sudah selesai. Tapi Yesus menunjukkan gini, sikap yang perlu dibangun adalah belas kasihan. Waktu belas kasihan itu unlimited. Kita bisa lakukan apa saja yang bisa kita lakukan buat orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau dia bersikap gak benar, mau dia bandel, kita kasih tahu dia gak lakukan. Tapi waktu kita punya belas kasihan sama dia, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Jadi Tuhan kasih contoh waktu ahli Taurat ini pura-pura gak tahu siapa. Jadi bahkan begini, kadang-kadang kita seperti ahli Taurat punya sikap begini ya. Siapa sama manusia itu? Saya ini siap melayani kok.
Saya siap membantu orang kok. Saya ini suka untuk melayani orang lain. Saya mau kok melayani di gereja. Cuma yang main keyboard sudah ada, yang main drum sudah ada, yang jadi usher. Jadi saya itu pengen melayani, tapi sudah tidak ada tempat buat saya. Nah, itu kadang-kadang begitu jawaban. Atau mungkin kalau pendeta yang semua anaknya melayani, saya mau melayani tapi Pak Pendeta kasih yang WL juga anaknya, yang main drum juga anaknya, yang keyboard. Jadi saya sudah nggak kebagian gitu. Nah, itu jawaban ahli Taurat tuh begitu biasanya. Saya sebenarnya orang baik kok mau melayani. Tapi kita lihat jawaban Tuhan di situ. Ya, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya? Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah. Jadi apa yang kita tahu, Tuhan mau kita lakukan. Tapi yang kita lakukan dengan apa? Dengan belas kasihan. Saya tutup dengan ini. Tuhan mau bahwa kita, jadi Tuhan mau jawab semua pertanyaan kita pasti. Ya. Dan kedua, bahwa Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, bahkan lewat khotbah hari ini, waktu lagi penyembahan Tuhan bicara sesuatu, Tuhan mau kita lakukan. Dan terakhir, bahwa Tuhan mau kita ekspresikan kasih Dia. Sebenarnya kita melayani orang yang paling hina sekalipun, kita sedang mengekspresikan kasih Tuhan kepada orang itu. Ya. Yesaya 61 ayat 1-3 berkata begini. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku dan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan pada orang tawanan dan pada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi kita ini diurapi Tuhan untuk melayani orang lain. Dan dengan cara apa? Belas kasihan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di musik bisa maju ke depan. Bapa, dalam nama Yesus, saya berdoa untuk belas kasihan turun atas setiap kami. Hampiri setiap kami satu persatu di ruangan ini. Apakah kami sedang melakukan kehendak-Mu? Atau kami sedang bertanya, apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Ya biarlah pada pagi hari ini, Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah sementara kami mendengarkan firman, bahkan kami menyembah Engkau, saya berdoa, supaya hati kami penuh dengan belas kasihan pada mereka yang tertolak, mereka yang terluka, mereka yang diabaikan. Hati kami meluap dengan belas kasihan. Datang dan lawat setiap kami pada pagi hari ini. Dan kalau Engkau mendengarkan dan Tuhan berbicara kepada Engkau, dan Engkau berkata, yes Tuhan, saya mau menerima belas kasihan dari Engkau. Saya mau melakukan kehendak Engkau. Dan saya tahu itu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah, tapi pasti saya bisa melakukannya karena Tuhan. Dan saya mau terima belas kasihan dari Engkau pada pagi hari ini. Kalau itu saudara, taruh tangan kanan di dada saudara. Izinkan Roh Kudus menghampiri saudara. Biar kami penuh dengan belas kasihan.